Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya, walaupun kita harus mengerjakan semua aktivitas dari rumah, termasuk belajar. Jadi harus tetap semangat, walaupun pembelajarannya itu pembelajaran jarak jauh, pembelajaran daring ya, pembelajaran online. Jadi tetap harus semangat dan jaga kesehatan terus. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Nelta Mar'atus Sholihah dari kelas Tadris Matematika A 17 IAIN Kudus. Nah, dalam video pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang bab matriks. Sebelumnya teman-teman bisa membuka bukunya yang sudah didapat dari sekolah atau dari buku catatannya juga bisa. Kita belajar bersama-sama ya. Hari ini kita akan belajar mengenal matriks yang meliputi pengertian jenis-jenis matriks dan juga transpose matriks. Kita akan membahas ketiga hal tersebut ya. Oke, yang pertama adalah pengertian matriks. Apa sih matriks itu? Matriks adalah susunan bilangan dalam bentuk baris dan kolom di dalam tanda kurung. Biasanya itu tanda kurungnya itu bisa kurung lengkung atau kurung tegak. Nah, simbol dari matriks itu biasanya dilambangkan dengan huruf abjad. Huruf abjadnya itu huruf kapital. Nah, contohnya bentuknya A sama dengan matriks A sama dengan A11, A12 sampai dengan A1N. Nah, selanjutnya A21, A22 sampai A2N. Ini A, M, N, M1, A, M2 sampai dengan A, M, N. Nah, dari sini kita lihat bahwa ini lambang dari matriks ya. Biasanya dituliskan dengan huruf kapital. Jadi dibaca matriks A. Nah, ini itu kita sebut sebagai elemennya, anggota-anggota dari matriks A-nya. Ada A11, A12 sampai A1N dan seterusnya. Nah, ini kita sebut dengan baris ke-1. Berarti ini baris kedua, ini baris ketiga dan seterusnya. Lalu yang dari bawah, atas ke bawah, ini ya, kita sebut sebagai kolom pertama ya. Dari sebelah kiri itu kolom pertama.
Berarti ini kolom kedua dan seterusnya. Lalu huruf M itu dinamakan baris, dan N itu kita sebut sebagai kolom untuk indeksnya ya. Jadi A baris kali kolom. Jadi misal A11 itu dibaca baris ke-1 dan kolom ke-1. Jadi AMN ini ya, itu dibaca baris ke M dan kolom ke N. Seperti itu. Lalu istilah yang biasa disebut dalam matriks ya, itu ada ordo. Ordo itu banyaknya baris dan kolom dalam suatu matriks. Jadi misal matriks A ya, matriks A kita cari ordonya. Jadi misal ordo ya, ordo banyaknya contoh ya. Misal ada matriks A sama dengan 1, 2, 5, 4. Nah, kita kembali ke definisi dari ordo, yaitu banyaknya baris dan kolom. Berarti di sini barisnya ada 1, 2, ini baris 1, ini baris 2, lalu ini kolom 1, ini kolom 2. Jadi maka ordo matriks adalah A 2 kali 2 baris kalikan kolom. Oke, selanjutnya kita ke jenis-jenis matriks.
Nah, apa aja sih jenis-jenis matriks? Teman-teman mungkin sudah ada yang tahu ya jenis-jenis matriks ini. Ada 5 jenis matriks yang sering kita kenal ya, yaitu yang pertama adalah matriks nol. Nah, kenapa kok dinamakan matriks nol? Karena semua elemennya itu adalah nol ya. Semua elemennya nol. Seperti apa sih? Kita langsung ke contohnya ya. Yaitu matriks P misal ya. Nol, nol, nol. Nah, ini yang disebut matriks nol. Semua elemennya terdiri dari nol. Lalu yang kedua yaitu matriks baris. Matriks baris adalah matriks yang memiliki hanya satu baris saja. Hanya satu baris. Contohnya, matriks A sama dengan 5, 7, 3, 8. Nah, ini disebut matriks baris karena dia hanya terdiri dari satu baris saja, tapi kolomnya lebih dari satu. Lalu yang ketiga yaitu matriks kolom. Nah, kalau ini kebalikan dari matriks baris, di mana matriks kolom ini hanya memiliki satu kolom saja. Contohnya, matriks B sama dengan 4, 3, 5. Nah, dia punya hanya satu kolom saja. Lalu kita ke jenis matriks yang keempat, yaitu matriks persegi. Kenapa kok dinamakan matriks persegi? Matriks persegi itu persegi kan jumlah sisinya sama, ya. Keempat sisinya sama. Nah, kalau dalam matriks persegi ini itu jumlah baris dan kolom itu sama. Ya. Contohnya matriks D sama dengan 7 min negatif 5 2 3. Nah, ini disebut matriks persegi karena jumlah baris dan kolomnya sama, yaitu berordo 2 kali 2 ya. Oke, selanjutnya kita ke jenis yang kelima, yaitu matriks identitas.
identitas. Kenapa dinamakan matriks identitas? Karena memiliki konstanta dengan elemen diagonal utamanya adalah 1. Contohnya, contoh ya. I sama dengan 1001. Nah, ini yang dinamakan matriks diagonal. Oke, kira-kira ini tadi jenis-jenis matriks. Sudah jelas ya semuanya teman-teman? Selanjutnya kita akan belajar membahas tentang transpose matriks. Nah, transpose matriks. Oke, kita ke pembahasan selanjutnya ya. Kita ke transpose Apa sih transpose matriks itu? Ada yang tahu? Transpose matriks itu adalah meletakkan baris pada matriks A lalu menjadi kolom pada matriks A aksen. Begitu sebaliknya. Jadi transpose itu diartikan sebagai putaran. Nah, seperti yang saya bilang tadi, diartikan sebagai yang awalnya baris itu jadi kolom dan kolom jadi baris. Nah, biasanya transpose matriks itu dilambangkan dengan A aksen ya, ada tanda petiknya di atas, atau bisa juga A transpose, huruf T besar di atasnya. Bisa ya. Ini dibaca A aksen dan ini dibaca A transpose atau transpose dari matriks A. Nah, untuk huruf ini itu bisa diganti ya, bisa diganti huruf abjad yang lainnya dari A sampai Z.
Oke, kita langsung ke contohnya. Misal ada matriks A dua negatif 3 1 6 4 negatif 5 7 8 5. Nah, berapa sih transposnya? Transpos dari matriksnya, ada yang tahu? Oke, kita cari sama-sama ya. Transpos dari matriks A adalah yang pertama, kita lihat baris pertama ya. Ini elemen dari baris pertama itu ada 2, 6, 7. Nah, kita ubah jadi kolom 2, 6, 7 ke bawah ya. Lalu selanjutnya juga sama, negatif 3, 4, 8. Lalu 1, negatif 5, 5. Dari yang asalnya vertikal, kita ubah ke horizontal, begitu juga sebaliknya. Oke, cukup ya. Tadi kita sudah belajar tentang apa saja? Kita sudah belajar tentang mengenal matriks ya, yang awal-awal ya, yaitu meliputi pengertiannya, terus jenis-jenisnya, dan juga transpose matriks. Oke, kita cukupkan pembelajaran kali ini. Kita lanjut di video pembelajaran selanjutnya ya. Sampai ketemu, dan jangan lupa jaga kesehatan, tetap stay safe, stay healthy, and tetap semangat belajar dari rumah. Oke, jangan lupa jaga kesehatan. Kita ketemu di video pembelajaran selanjutnya. Demikian pembelajaran kali ini. Nah, di video pembelajaran selanjutnya kita akan belajar tentang operasi pada matriks. Oke, kita ketemu di video pembelajaran selanjutnya ya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.